Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, di waktu yang singkat ini, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bantulah kami Tuhan untuk memahaminya dalam kehidupan kami, begitu juga melaksanakannya dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita semua pada hari ini, Selasa tanggal 26 Agustus 2025, yaitu yang tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayatnya yang ke-56. Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya. Dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa, hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam kehidupan kita sebagai manusia, mungkin ada begitu banyak hal yang mengecewakan kita. Satu hal yang paling mungkin pernah kita alami adalah ketika kita dikecewakan, kita dijanjikan sesuatu hal, namun janji itu tidak dipenuhi bagi kita. Mungkin ketika kita sejak masih anak-anak, orang tua kita berjanji akan memberikan kita sesuatu hal, namun akibat satu dan lain hal, apa yang dijanjikan tidak bisa dipenuhi. Begitu juga ketika kita beranjak dewasa, mungkin pasangan hidup kita, anak-anak kita, atau siapapun itu pernah berjanji kepada kita untuk memberikan atau melakukan suatu hal. Namun akibat satu dan lain hal, apa yang telah dijanjikannya selama ini tidak bisa dipenuhi. Nah, memang Bapak, Ibu, dan jemaat, ketika manusia mengucapkan sebuah janji, maka pada saat yang sama di sana masih ada potensi janji tersebut tidak dipenuhi atau mungkin dilupakan. Ya, kita kecewa. Tetapi firman ini mau mengatakan, jika Tuhan yang menjanjikan sesuatu bagi kita, maka tidak ada satu hal pun yang membuatnya menjadi batal. Tidak ada satu hal pun di muka bumi ini yang bisa menghambat, menghalang-halangi janji Tuhan untuk dipenuhi. Khususnya dalam teks ini dibahas tentang Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya. Kita tahu Omong Inang, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah yang mengalami sebuah perbudakan di Mesir. Lalu Tuhan bebaskan mereka hingga boleh sampai di tanah Kanaan. Itu adalah janji Tuhan.
Tapi kita tahu di sepanjang perjalanan bangsa ini menuju tanah yang dijanjikan Tuhan, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak cobaan, ada begitu banyak ujian yang mungkin membuat mereka kelelahan, bahkan sebagian mungkin menyerah pada keadaan. Tapi kita lihat ketika bangsa ini membutuhkan sesuatu yang mendesak dalam kehidupannya, di sanalah Tuhan datang hadir sebagai jawaban. Tuhan hadir sebagai solusi. Kita lihat ketika bangsa Israel kelaparan, Tuhan berikan mana jatuh dari atas, mencukupkan setiap orang, setiap keluarga sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Lalu ketika bangsa ini kehausan, Tuhan bukakan pintu-pintu mata air sehingga bangsa ini bisa minum. Dan ketika pun Musa wafat karena dia sudah tua, Tuhan sediakan bagi mereka penggantinya Yosua untuk membimbing bangsa ini sampai ke tempat yang telah dijanjikan. Oleh sebab itu janji Tuhan adalah janji yang kekal, yang pasti akan Dia penuhi. Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab pada kehidupan kita. Sekali Tuhan pegang tangan kita, Dia akan bawa kita, Dia akan antar kita sampai ujung. Oleh sebab itu dalam kehidupan ini yang menginang, banyak hal boleh menakutkan kita, banyak hal boleh mencemaskan kita, tapi yakin dan percaya bahwa di waktu dan tempat yang tepat Tuhan akan menolong kita. Dia akan menjadi tempat perhentian bagi kita. Kita beristirahat, mengambil tenaga, mengambil kekuatan sejenak. Sebab dalam Tuhan ada kekuatan yang kekal. Selamat menjalani kehidupan, selamat mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Yesus Kristus, terima kasih kami ucapkan kepadamu oleh karena kebaikan-Mu yang senantiasa jelas kami rasakan dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, terima kasih atas sapaan-Mu bagi kami. Engkaulah Tuhan tempat perhentian kami, mengambil waktu kami Tuhan, supaya Engkaulah yang menguatkan kami, khususnya firman-Mu menjadi perhentian bagi kami. Kami seperti orang yang haus, yang telah Tuhan berikan minum melalui firman. Oleh sebab itu Tuhan, jadikanlah firman itu menjadi bekal kekuatan bagi kami dalam menjalani lika-liku kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Kami yakin dan percaya siapapun orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, dia pasti akan dikuatkan, dia pasti akan dimenangkan dalam segala hal. Di dalam Kristus Yesus kami sampaikan doa kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.